Sudah nggih, kita mulai. Selamat malam Bu Eli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Bekti. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah saya sehat-sehat selalu. Ya, bagaimana perasaan Bu Eli menjelang sesi coaching hari ini Bu Eli? Mungkin ada hal khusus yang ingin Bu Eli diskusikan pada malam ini? Sejujurnya saya agak sedikit merasa tegang Bu, karena ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Jadi merasa tegang ya Bu? Agak sedikit tegang. Iya, tentu saya menghargai kejujuran Bu Eli. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus mungkin yang ingin Bu Eli sampaikan pada malam hari ini, Bu Eli? Iya Bu, ada. Ini mengenai permasalahan yang saat ini saya hadapi Bu. Oh iya, Bu Eli. Apa uh, apa yang ingin Bu Eli sampaikan pada sesi coaching malam ini, Bu Eli? Begini Bu, pada kesempatan kali ini saya melakukan kolaborasi dan juga coaching dengan penjenengan ini. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum Bu. Oh ya, jadi untuk meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum. Nah, baiklah Bu Eli. Jadi Bu Eli mau membicarakan apa namanya tentang ketidakpercaya diri Bu Eli ketika melakukan presentasi. Nah, kalau boleh tahu dalam komunitas apa Bu Eli sudah pernah presentasi? Kebetulan dalam kegiatan kelompok kerja guru Bu, KKG. Oh Kebetulan di iya. kampus saya itu ada kegiatan KKG khususnya kelas 1. Jadi di situ saya melakukan presentasi. Oh iya, jadi dalam KKG kelas 1, Bu. Kalau boleh tahu gugus berapa, Bu? Saya di gugus 3 Bu, Kecamatan Oh Sukajaya. iya, jadi baiklah Bu Eli. Kemudian apa definisi tujuan akhir yang mungkin panjenengan inginkan pada sesi ini, Bu? Begini Bu, saya ingin bisa melakukan presentasi secara percaya diri dan juga membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Oh, jadi Bu Eli ini ingin melakukan presentasi dengan percaya diri, kemudian membuat audiens ini terkesan. Jadi ingin melakukan presentasi secara efektif gitu ya, Bu ya. Ya. Bagus. Jadi apa ukuran keberhasilan yang mungkin Bu Eli inginkan? Saya ingin bisa presentasi itu dengan lancar Bu, tidak Oh ya, ada rasa gugup dan juga bisa mendapatkan umpan balik yang positif dari para audiens. oh ya. Kemudian menurut Bu Eli nih, nggih, presentasi yang efektif itu yang bagaimana, Bu? Menurut saya yang namanya presentasi yang efektif itu adalah presentasi di mana presenter itu bisa menguasai audiens, Bu. Kemudian lagi melatih kemampuan berbicara si presenter itu sendiri, menghindari melihat slide dan juga mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Mungkin itu, Bu. Oh, jadi seperti itu nggih. Nah, sekarang jika misalnya nih Bu, misalnya presentasi yang efektif itu katakanlah mendapatkan atau ada di level 10. Nah, kira-kira kemampuan presentasi Bu Eli saat ini tuh ada pada level berapa, Bu? Menurut saya masih di level 6 Bu. Oh, jadi masih di level 6 ya. Nggih, Bu. Mengingat presentasi yang efektif itu kita harus menguasai audiens seperti yang Bu Eli katakan tadi, nggih, Nggih, bisa nggih. melatih kemampuan berbicara, kemudian menghindari sambil melihat slide, kemudian mempersiapkan materi secara matang. Nah, paling tidak Bu Eli nanti ingin mencapai atau targetnya nanti Bu Eli bisa menguasai di level berapa kemampuan presentasinya, Bu? Ya minimal di level 8 lah, Bu.
Oh iya, di level 8 sudah bagus itu ya, mengingat apa namanya presentasi yang efektif yang seperti itu tadi. Ya, Menurut Bu Eli, apa yang Bu Eli lakukan untuk mencapai level tersebut, Bu, yang ada di level 8 sesuai target Bu Eli tadi, kira-kira apa yang harus Bu Eli lakukan, Bu? yang utama ya saya harus belajar, Bu. Artinya belajar di sini adalah saya harus betul-betul belajar baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu. Oke, Bu Eli. Yang membuat Bu Eli merasa apa tadi kesulitan dan Ya, gugup saat presentasi itu apa, Bu? hmm, ketika begitu saya menghadapi audiens dan tampil untuk menyampaikan materi presentasi, itu saya tiba-tiba merasa gugup begitu, Bu. Kemudian lagi sehingga menyebabkan saya lupa terhadap Oh kalimat-kalimat atau ya, materi yang akan saya sampaikan. Gitu, iya. Bu. Karena gugup, Bu Eli lupa dengan apa namanya, mungkin materi atau kata-kata yang mungkin akan disampaikan kepada audiens. Nah, Ya, coba Bu Eli ceritakan bagaimana perasaan itu muncul, Bu. ketika, saya diminta untuk melakukan presentasi, kemudian saya sudah mempersiapkan materinya, secara tiba-tiba itu, muncul dari dalam diri saya sendiri, Bu, bahwa ketika saya menghadapi audiens, kemudian maju ke depan untuk melakukan presentasi, itu Ya. tiba-tiba saya merasa ada perasaan gugup, kemudian lagi khawatir, eee, muncul rasa takut. Karena mungkin Oh nanti ya, tidak bisa memberikan kesan yang positif bagi para audiens dan oh juga ya. saya terkadang merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Oh gitu. Jadi Bu Eli itu uh, apa namanya merasa gugup dan bahkan merasa ada tekanan dalam menyampaikan sesuatu dan merasa tidak sempurna seperti itu, nggih Bu. Nah, Iya, betul bagaimana Bu sekali. Eli menghadapi situasi tersebut dalam mengelolanya itu bagaimana Bu? Eee, Hal pertama yang saya lakukan ini Bu, saya berkonsultasi dengan panjenengan dan juga, eee selanjutnya panjenengan kan memberikan bimbingan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu bisa merenung, kemudian lagi, membuat saya juga bisa membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan yang saya hadapi. Kalau seperti ini kan saya merasa bahwa saya itu didengar dan juga didukung seperti itu, Bu. Iya, jadi dengan terbuka seperti ini, ya, dengan obrolan kita seperti ini, Bu Eli Ya. itu merasa apa namanya, merasa didengar, kemudian juga mendapat dukungan seperti itu, nggih, Bu. Nah, baiklah Bu Eli, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Nah, apakah ada hal lain mungkin yang ingin Bu Eli tambahkan? Untuk kesempatan ini yang saya inginkan, merasa lebih percaya diri, Bu, dan terampil dalam presentasi dan saya yakin dengan bimbingan dari panjenengan, saya bisa mencapai dan juga melakukannya dengan baik. Ya, baiklah Bu Eli, mari sekarang kita merancang rencana aksi, kemudian apa rencana Bu Eli dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Eli inginkan itu nopo? Eee, untuk merancang aksi ini yang pertama adalah saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu, itu yang pertama. Oke, Kemudian yang kedua, saya akan berlatih presentasi secara mandiri, misalnya berlatih berbicara di depan cermin. Dan juga oke, selain itu saya juga tidak lupa untuk meminta pendapat kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Bu. Mungkin itu oke. yang saya lakukan. Ya, bagus Bu. Jadi mungkin ada prioritas dari Bu Eli yang dari Bu Eli miliki dalam rencana aksi ini, Bu. Prioritasnya apa, Ngenten? Kalau untuk prioritas rencana aksi itu yang saya lakukan yaitu mempersiapkan materi presentasi, Bu. Jadi rencananya materi presentasi itu saya kemas dengan baik sehingga dapat menarik audiens. Kemudian lagi saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh supaya nanti ketika presentasi itu
penampilan saya itu bisa baik dan juga terlihat sempurna. Dan juga saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ketika saya belajar dalam presentasi ini. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Bu Eli supaya bisa melakukan presentasi dengan baik, berlatih dulu di depan cermin seperti itu, Bu. Kemudian Bu Eli juga percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu Bu Eli mengatasi rasa gugup tersebut. Nah, kemudian apa strategi yang Bu Eli gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang jenengan buat ini, Bu? Iya, Bu, ada beberapa strategi yang saya lakukan. Yang pertama itu saya untuk mendapatkan informasi tentang presentasi yang baik ini, saya akan mencari referensi materi dan juga contoh-contoh presentasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian lagi saya juga akan mempersiapkan slide presentasi yang baik dan juga akan berlatih presentasi yang berfokus pada intonasi dan juga gerak tubuh. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik kepada rekan-rekan supaya nanti bisa memperbaiki presentasi yang saya lakukan, seperti itu. Yes, baiklah Bu Eli. Jadi nanti Bu Eli berencana untuk meminta umpan balik positif untuk terus memperbaiki diri seperti itu, Bu Eli. Itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus. Kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail itu akan membantu Bu Eli mengatasi tantangan presentasi yang lebih efektif lagi. Nah, sekarang apa komitmen Bu Eli terhadap rencana aksi yang sudah Bu Eli buat? Tentunya saya memiliki komitmen, Bu, untuk mempersiapkan materi presentasi, kemudian lagi berlatih untuk presentasi dengan baik sehingga nantinya ketika saya tampil di depan audiens itu presentasi dan juga materi yang saya sampaikan bisa dipahami, mudah dimengerti dan juga mendapatkan umpan balik yang positif dari para audiens. Oke, ya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Eli dalam menjaga komitmen itu, Bu? Selain komitmen yang berasal dari diri saya sendiri, saya juga akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, Bu. Karena menurut saya rekan sejawat adalah orang yang berkompeten dan juga menurut saya penting bagi pengembangan kompetensi-kompetensi yang saya miliki. Tentunya saya akan meminta umpan balik yang positif yang membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya khususnya dalam melaksanakan atau melakukan presentasi. Seperti itu, Bu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan berusaha terus berlatih, baik secara mandiri dan juga berkolaborasi dengan teman. Kemudian lagi, saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dengan mencari referensi-referensi, baik melalui media cetak maupun media online. Dan juga kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu, tapi menurut saya kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga nantinya kegiatan ini bisa mengembangkan kompetensi saya terutama dalam berpresentasi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Bu Eli juga ini perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira mungkin ada kegiatan KKG di mana Bu Eli dan ketika itu Bu Eli bisa melakukan presentasi mungkin dalam minggu-minggu ini ada Bu jadwalnya? Iya Bu, kebetulan minggu ini ada jadwal KKG pada hari Sabtu Bu, tanggal 2 Desember. Dan saya juga akan melakukan presentasi pada KKG tersebut, yaitu tentang materi praktik baik untuk pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE yang baru saja saya pelajari di PGP, Pendidikan Guru Penggerak ini, Bu.
Oke, baiklah Bu. Insya Allah nanti saya juga akan hadir dalam komunitas KKG Bu Eli untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru dalam komunitas tersebut. Nanti kita bisa sharing bareng. Terima kasih Bu Eli. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Bekti. Saya juga mengucapkan Oke, terima kasih. terima kasih. Langsung saja Bu Bekti nggih. Bu, Nih. Selamat malam Bu Bekti. selamat malam Bu Eli. Bagaimana kabarnya panjenengan malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Eli juga sehat ya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Oke, Bekti, saya mau tanya ini, perasaan oke. panjenengan pada malam hari ini menjelang sesi coaching ini bagaimana Bu? Adakah hal khusus yang ingin panjenengan diskusikan dengan saya pada malam hari ini? Iya Bu Eli, jadi saya itu ada rasa atau keresahan Bu dan kegelisahan saat saya mengajar. Nah, saya perlu bercerita untuk mencari solusi yang efektif atas keresahan dan kegelisahan saya ini Bu Eli. Seperti itu nggih Bu, tentu Bu Bekti, Oke, saya menghargai kejujuran panjenengan. Sebagai sama-sama pendidik tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita menghadapi anak-anak itu mesti kita akan menghadapi permasalahan juga, termasuk yang panjenengan hadapi ini. Eh, Marilah kita jadikan pertemuan dan juga sesi pada kali ini untuk menjelajahi solusi bersama Bu Bekti. Apakah ada oke. hal khusus Bu Bekti yang ingin panjenengan utarakan? Iya Bu, ada Bu. Jadi permasalahan itu tentang pembelajaran di kelas Bu bersama kebetulan saya ini mengajar kelas 6 Bu. Jadi ada permasalahan tentang pembelajaran saya dengan anak-anak kelas 6 Bu. Oh iya Bu Bekti. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu apakah tujuan yang ingin panjenengan capai pada Iya Bu. kesempatan kali ini Bu? Iya Bu, jadi saya itu ingin harapan saya itu anak-anak kelas 6 itu lebih bersemangat, kemudian lancar dalam pembelajaran matematika, terutama tentang perkalian Bu. Jadi rata-rata anak kelas 6 itu sulit sekali atau mungkin tidak mau menghafal perkalian sehingga ketika menghadapi soal cita mereka itu lebih sulit dan menganggap bahwa pelajaran matematika itu adalah apa namanya ya muatan pelajaran yang menakutkan atau momok bagi mereka Bu. Jadi itulah keresahan saya Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Memang Ya, pada saat ini anak-anak banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran matematika. Selanjutnya, apa sih definisi tujuan akhir yang panjenengan ingin capai, Bu Bekti? ya. Iya Bu, jadi dari keresahan saya itu saya ingin anak-anak itu bisa belajar matematika itu dengan menyenangkan, kemudian bisa lebih bersemangat, kemudian tidak menganggap bahwa pelajaran matematika itu adalah suatu hal yang menakutkan atau momok bagi mereka. Seperti itu Bu. Oh iya, kalau menurut Bu Bekti, anak-anak itu menganggap bahwa matematika itu momok, kemudian Bu Bekti menginginkan anak-anak itu belajar matematika dengan menyenangkan, kemudian juga mereka belajar tanpa dipaksa oleh guru. Apa sih ukuran keberhasilan yang panjenengan inginkan dari sesi coaching ini, Bu?
Ya, jadi saya itu ingin anak-anak itu bisa belajar matematika dengan menyenangkan dan tidak menganggap bahwa pelajaran matematika itu sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga di apa namanya anak-anak itu bisa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Mengingat anak-anak ini sudah kelas 6, sebentar lagi ini kan mau lulusan Bu kalau kelas Ya, 6. Jadi saya ya, betul sekali. berharap ini ya dengan apa namanya semangat, kemudian belajar yang menyenangkan, ini nanti anak-anak bisa memperoleh hasil belajar yang lebih baik, Eli. Seperti itu nggih, Bu nggih. Ya, Menurut Bu Bekti, pembelajaran matematika yang menyenangkan itu yang bagaimana sih? iya. Jadi pembelajaran matematika yang menyenangkan itu adalah anak-anak itu bisa belajar dengan senang, kemudian bersemangat, kemudian ini Bu, saya itu merasa ketika anak-anak mengerjakan soal itu kesulitan saya adalah uh, anak-anak ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan soal perkalian dan pembagian itu hasilnya kurang memuaskan karena anak-anak kurang bersemangat. Jadi apa namanya pembelajaran yang menyenangkan tuh ya anak-anak enjoy dalam belajar seperti itu Bu. Oh, seperti itu nggih. Menurut panjenengan pembelajaran yang menyenangkan itu kalau anak-anak ketika belajar itu enjoy dan Iya, seakan-akan mereka itu tetap bersemangat untuk belajar dan iya, terus. iya, iya. Nah, jika kemampuan pembelajaran matematika itu ada di level 10, kira-kira saat ini kemampuan murid-murid panjenengan itu ada di level berapa, Bu? Mungkin sekarang ini karena masih jauh dari sempurna mungkin di level 6 Bu, masih di level 6. Masih di level 6 nggih, Bu nggih? Ya, 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 Bu Bekti. Mengingat panjenengan itu menginginkan anak-anak belajar oke. matematika itu dengan menyenangkan sehingga mereka belajar itu antusias. Ya, Eh, Paling tidak Bu Bekti kan memiliki istilahnya target. Di level berapa iya. kira-kira kemampuan pembelajaran matematika yang Bu Bekti inginkan itu? Iya, mungkin di level 9 itu sudah bagus, Bu, mengingat apa namanya, untuk kondisi sekarang yang seperti itu mungkin saya ingin mentargetkan ada di level 9, Bu. Itu Wah, sudah bagus bagus menurut sekali Bu saya. itu. Ya, sangat Iya, bagus sekali Bu kalau di level 9 untuk pembelajaran matematika iya, itu. iya. Oke Bu Bekti, selanjutnya apa yang membuat panjenengan itu merasa kesulitan dalam mengajar matematika? Iya, yaitu ketika anak-anak itu mengerjakan soal perkalian dan pembagian, kemudian hasilnya kurang memuaskan karena anak-anak itu kurang bersemangat. Nah, di sini saya merasa kesulitan untuk melanjutkan apa namanya materi-materi yang mungkin menggunakan bilangan-bilangan yang lebih besar. Karena untuk bilangan-bilangan yang kecil saja anak-anak itu sudah apa namanya, Merasa kesulitan. iya kesulitan seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Ya. Jadi yang menjadi kesulitan panjenengan itu anak-anak ketika mengalihkan atau melakukan perkalian Iya, iya, perkalian di bawah masih yang level iya, rendah saja masih iya, kesulitan. Seperti itu nggih, Bu, iya, nggih? iya, iya. Coba panjenengan ceritakan, Bu, bagaimana perasaan atau perasaan sulit itu, ada di diri panjenengan itu muncul? Iya, Bu Eli. Jadi gini, Bu, ketika anak-anak itu mengerjakan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian, itu hasilnya kurang memuaskan. Nah, dari sini saya ini melakukan refleksi. Mungkin saya kurang mampu menanamkan pemahaman konsep perkalian kepada anak-anak, atau mungkin juga metode pembelajarannya yang perlu diubah. Mungkin seperti itu, Bu Eli. Oh, ngoten nggih, Bu, nggih. Kemudian, bagaimana, Bu, panjenengan menghadapi situasi yang seperti ini? Iya, Situasi di jadi mana panjenengan mengalami kesulitan ketika, melakukan pembelajaran matematika terhadap anak-anak? iya, seperti saat ini Bu, mungkin saya berkonsultasi dengan Bu Eli, kemudian saya juga berharap Bu Eli membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk bisa apa namanya memberi pencerahan mengenai tantangan yang saya hadapi. Nah, saya ini juga apa namanya merasa didengar dan didukung oleh Bu Eli. Selain itu, saya juga apa namanya sharing dengan teman-teman yang ada di sekolah, ternyata di situ mereka juga menghadapi
keresahan yang sama dengan saya, terutama menghadapi anak-anak ketika pelajaran matematika nggih sama seperti itu, menjadi momok pelajaran matematika itu seperti momok. Jadi di kelas-kelas lain ketika sharing itu ternyata juga sama seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya Bu Bekti saja ya yang Iya, mengalami kelemahan dalam pembelajaran iya, matematika di iya, Bu. sekolah, tapi juga di Betul. kelas-kelas lain pun juga mengalami hal seperti Iya, itu juga. betul sekali Bu Eli. Nggih. Ya, okelah Bu Bekti, untuk saat ini mari kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang panjenengan hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin panjenengan tambahkan, Bu Bekti? Iya Bu, jadi saya ingin anak-anak itu bisa memperoleh hasil yang baik ketika penilaian sumatif akhir tahun nanti. Kemudian mengingat anak ini sudah kelas 6 gitu, jadi saya yakin dengan bimbingan yang baik anak-anak pasti bisa memperoleh hasil yang baik, terutama pada muatan pelajaran matematika yang saya rasa selama ini masih kurang. Seperti itu Bu. Oke, baiklah Bu Bekti, kalau begitu mari kita bersama-sama merancang aksi untuk memudahkan panjenengan atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang panjenengan hadapi. Bu Bekti, apa rencana dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan panjenengan? Iya Bu, jadi kemungkinan nanti mungkin saya akan bertanya kepada anak-anak mungkin apa yang membuat mereka sulit untuk belajar matematika. Nah, dari sini mungkin saya akan lebih mudah menentukan langkah selanjutnya Bu. Jadi yang pertama adalah bertanya kepada anak-anak dari hati ke hati dulu. Seperti Seperti itu itu. ya Bu. Jadi kita seperti Oke. melakukan dialog kepada anak-anak. Iya, apa toh yang mereka inginkan? Ya, Seperti itu. kesulitan-kesulitan itu Ya, muncul berasal dari ya, mana, bagaimana iya, cara betul. menyelesaikannya seperti itu, nggih. Nggih, Bagus nggih, sekali Bu Bekti. nggih. Apakah ada prioritas yang panjenengan miliki dalam rencana aksi ini, Bu? Ya, jadi prioritas saya adalah membimbing anak-anak, Bu. Jadi membimbing anak-anak dalam belajar matematika, kemudian membuat mereka lebih bersemangat belajar, seperti itu, Bu. Bagus, Bu. Nggih. Selanjutnya, apa strategi yang Bu Bekti gunakan untuk mencapai tujuan supaya anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar sehingga nanti di akhir memperoleh hasil Iya. belajar yang memuaskan atau yang baik? Yang baik seperti itu Ibu. Jadi kemungkinan nanti saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media pembelajaran. Jadi lebih konkret mungkin dengan pembelajaran yang konkret mungkin anak-anak lebih paham. Kemudian mungkin saya juga akan membuat pohon pintar Bu, di mana pohon pintar itu di dalamnya ada literasi numerasi sehingga anak-anak itu akan lebih tertantang dan semangat belajar mengenai perkalian. Jadi di dalam pohon pintar nanti akan dibuat perkalian atau mungkin soal-soal cerita matematika. Kemudian selain itu mungkin juga literasi-literasi lain untuk menerapkan budaya membaca atau literasi, Bu. Seperti Mungkin itu. seperti Jadi itu. ya, jadi seperti pohon pintar itu bisa menarik anak-anak untuk Iya, belajar, ya semangat Bu ya. belajar. Oke, ya. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Bekti. Kemudian lagi, adakah rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu jenengan mengatasi tantangan meningkatkan hasil belajar yang baik? Bagaimana Bu Bekti penjenengan melihat tindak lanjut dari rencana ini? Iya Bu, jadi saya berharap anak-anak nanti bisa memperoleh hasil belajar yang baik. Seperti itu Bu. Oh ya, baiklah Bu Oke. Bekti, selanjutnya apakah komitmen panjenengan terhadap rencana aksi yang sudah panjenengan buat itu tadi? Nggih. Saya berkomitmen untuk melakukan ini Bu, pembiasaan kepada anak-anak misalnya ini nggih. Anak-anak mungkin melakukan hafalan perkalian, kemudian saya mungkin akan memperbanyak pajangan-pajangan tentang numerasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dengan demikian anak-anak terbiasa untuk mengingat perkalian sehingga mereka tidak takut lagi menghadapi soal matematika. Gitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Iya. panjenengan berusaha untuk membuat perkalian-perkalian, kemudian lagi Iya. mereka melalui pembiasaan-pembiasaan seperti itu, Bu ya. Nggih. Selanjutnya Bu Bekti, siapa dan apa yang dapat membantu panjenengan dalam menjaga komitmen tersebut?
dalam menjaga komitmen ini Bu Nggih, mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di sekolah rekan sejawat untuk bekerja sama membuat media pembelajaran yang efektif mungkin nggih Bu. Jadi mungkin tidak hanya untuk digunakan di kelas 6 saja, namun juga di kelas lain, kelas-kelas lain juga bisa memanfaatkan media ini Bu. Jadi berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin seperti Oh, itu. seperti itu. Jadi panjenengan Iya, melakukan kolaborasi dengan rekan iya. sejawat untuk membuat media pembelajaran di mana media pembelajaran itu tidak hanya dipakai atau digunakan untuk kelas 6 saja, melainkan dapat Iya. digunakan untuk kelas-kelas yang lain. Seperti itu, Bu nggih. Nggih, mungkin seperti itu Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Iya, untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan terus melakukan refleksi dan kolaborasi dengan guru lain, Bu. Mungkin kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang efektif, sehingga anak-anak nanti diharapkan bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal atau yang lebih baik, seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Bu, ya. Nggih. Kira-kira, mulai kapan Bu Bekti akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk, melaksanakan aksi, kemudian lagi, membuat media-media dalam berkolaborasi, itu kira-kira kapan, Bu? Insya Allah secepatnya Bu, mengingat ini mau ada penilaian sumatif akhir semester 1 nih Bu. Jadi Ya, mungkin saya akan secepatnya besok mungkin saya akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman untuk pembuatan media belajar dan tadi membuat pohon pintar, memperbanyak literasi numerasi itu bisa besok Bu, mungkin saya nilai Bu. gitu ya Bu Bekti? G, ya. Oke, Bu Bekti sangat luar biasa sekali. Jadi panjenengan akan segera Iya. melaksanakan Melaksanakan kolaborasi, aksi. melaksanakan aksi dengan berkolaborasi bersama Iya. rekan sejawat. Oke, Bu Oke. Bekti, selamat berkolaborasi. Semoga sukses selalu, nggih. Oke, Sampai terima berjumpa kasih. di lain waktu. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Terima Assalamualaikum, Bu kasih. Bekti. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu untuk obrolan kita hari ini sangat membantu saya untuk menentukan langkah selanjutnya. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu Bekti. Assalamualaikum. Oke. Langsung kita refleksi ya Bu ya. Mengisi refleksi dulu. Ya. Ini berarti kemarin ya Bu, formnya yang kemarin itu langsung Ya, kita isi formnya sama. sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Oke, untuk yang refleksi hari ini. Nggih. Betul ya Bu, tadi waktunya 15 menit nggih. Betul Bu, sudah betul. Pas nih, alhamdulillah waktu kita pas. Panjenengan menghitung? Iya, tak lihat tadi. Dengan pas 15 menit, terus ini tadi saya juga 15 menit. Lebih nyantai ya. Kita sampun manten nggih. Sudah Pak. Ini rekodnya saya tutup. Bisa kembali ke main room nggih, ngisi refleksinya di sana. Oh iya. Nggih Pak, nggih. Berarti kita masuk main room Bu.